Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan pada hari ini kita bisa kembali mengaji di dalam kajian majelis online yang semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat di yaumul kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai daripada kajian online ini, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah, kemudian Sayyidul Istighfar dan Sholawat ala hadiniya wa kullu niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang kita salawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna
ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, silakan nanti dipersiapkan bukunya, dicatat, didengarkan, dipahami, dan dimaknai daripada apa yang saya sampaikan. Semoga pada hari ini ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Supaya ada manfaatnya, mari kita berdoa untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita melanjutkan pelajaran daripada kitab Nasoihul Ibad, ya, karangan daripada Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Hendaklah kamu duduk dengan ulama dan meresapi pembicaraan mereka yang bermutu atau bijaksana. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang keras dengan cahaya hikmat. Kama yuhyil ardo mayyitata bima'il matori. Sebagaimana tanah yang gersang dapat menjadi subur karena air hujan. Apa maksud daripada penjelasan yang saya bacakan tadi? Yang pertama, alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukamah. Hendaklah kamu duduk dengan ulama dan meresapi pembicaraan mereka yang bermutu atau bijaksana. Jadi, kita dianjurkan untuk duduk meresapi apa yang disampaikan oleh ulama. Kita duduk yang sopan, duduk yang tertib ketika kita berada di majelis-majelis ilmunya ulama. Kita dengarkan apa yang ulama sampaikan, kemudian kita maknai apa yang ulama sampaikan, atau kita resapi apa yang ulama sampaikan. Jangan sampai ketika ulama sedang menerangkan atau menjelaskan tentang nasihat-nasihat agama, kemudian kita tidak peduli. Majelis duduk sambil main HP. Ulama yang sedang menerangi tidak didengarkan. Ini hindarkan. Maka orang seperti ini ilmunya tidak akan bermanfaat dunia dan akhirat. Maka ketika kita duduk dengan ulama, maka dengarkan apa yang disampaikan ulama, resapi apa yang disampaikan ulama, dan amalkan di dalam kehidupan sehari-hari apa yang disampaikan oleh ulama. Lalu yang didengarkan apa? Yang baik-baik, yang bermutu, dan dengarkan dengan secara bijaksana. Jangan sampai kita ketika mendengarkan kalam daripada ulama, kita tidak sopan, kita tidak memiliki akhlak kepada ulama, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Kemudian, fa innallaha ta'ala yuhyil qalba mayyita binuril hikmat. Karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang keras dengan cahaya hikmat. Jadi ketika kita memiliki hati yang keras,
hati yang mati, yang mana hati ini memiliki penyakit-penyakit hati, ria, sombong, ya, kemudian sering melakukan perbuatan dosa dan maksiat dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Manakala kita ingin membersihkan hati yang kotor, membersihkan dari penyakit-penyakit hati, maka yang harus kita lakukan adalah ya, duduk bersama ulama dan kemudian dengarkan apa yang disampaikan ulama. Karena ya, ketika kita dekat, ya, duduk bersama ulama dan mendengarkan apa yang disampaikan ulama, karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang keras dengan cahaya hikmat. Cahaya hikmat itu adalah ilmu Allah yang Allah berikan kepada seseorang, yang ketika manakala dia menuntut ilmu, duduk bersama ulama dan meresapi apa yang disampaikan oleh ulama, maka dia akan mendapatkan cahaya hikmat. Ya, ketika hati ini keras, hati ini gersang, penuh dosa dan maksiat, maka ketika kita dekat dengan ulama, kita duduk dengan ulama, mendengarkan apa yang disampaikan ulama, akan mendatangkan cahaya hikmat. Ya, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah, kita akan mendapatkan tuntunan dari Allah, dan kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah melalui cahaya hikmat atau melalui ilmu dan ulama. Kemudian kama yuhyil ardo maitata bima'il matori, sebagaimana tanah yang gersang dapat menjadi subur karena air hujan. Tanah yang gersang itu diibaratkan kita, ya, kita yang penuh dengan penyakit-penyakit hati, yang penuh dengan sikap yang buruk, kemudian penuh dosa dan maksiat. Maka itu diperumpamakan seperti tanah yang gersang. Maka bagaimana supaya tanah yang gersang ini supaya tumbuh subur kembali? Maka ya, hujani dengan air hujan, basahi dengan air hujan. Maka air hujan ini perumpamaannya adalah ulama, ya. Jadi cara untuk supaya hati yang mati ini, cara untuk menyuburkan tanah yang gersang, tanah yang mati, itu melalui ya, disirami dengan air hujan. Cara untuk ya, mengobati penyakit hati, cara untuk ya, menghilangkan akhlak yang buruk, sikap yang buruk, ya, perbuatan dosa dan maksiat yang sering kita lakukan, caranya adalah kita dengan dekat kepada ulama, duduk bersama para ulama dan menuntut ilmu bersama para ulama dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh ulama. Maka kalam ulama, ya, maka ulama diibaratkan seperti air hujan yang menyuburi tanah yang gersang. Maka ulama bisa ya, merubah sikap yang buruk kita menjadi sikap yang terpuji, merubah penyakit hati kita menjadi hati yang penuh ya, kebersihan, yang merubah hati kita menjadi mencintai Allah dan Rasulnya dan cinta kepada ulama. Maka ya, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, jangan sampai kita jauh daripada ulama, jangan sampai kita ya, berbuat buruk kepada ulama, jangan sampai kita memusuhi ulama, jangan sampai kita ya, tidak dekat dengan ulama. Maka ketika manakala kita jauh daripada ulama, jauh dari nasihat-nasihat ulama, jauh dari majelis-majelis ilmunya ulama, maka hati kita akan mati seperti tanah yang gersang yang tidak akan subur. Lalu bagaimana mengobati hati yang mati? Lalu bagaimana menyuburi tanah yang gersang? Maka kita datang kepada ulama, duduk bersama ulama, mendengarkan apa yang disampaikan ulama,
ya, mendengarkan apa nasihat-nasihat ulama, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua didekati oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan para ulama, cinta dengan ulama, tidak membenci, tidak memusuhi. Ya. Maka mari kita bersama-sama dekat dengan ulama di dalam ya menghadiri majelis-majelis ilmunya ulama. Jangan ya kita cinta sama dunia terus, kita cinta sama prestasi kita cinta sama popularitas kita cinta sama pekerjaan kita cinta sama kuliah kita cinta sama jodoh-jodoh kita cinta sama keluarga kita, sehingga kita lupa ya tidak dekat dengan ulama. Karena dunia itu hanyalah sementara. Boleh kita mencintai dunia, tapi jangan sampai ya cinta dunia itu hingga melupakan ulama. Boleh kita cinta dunia, tapi jangan sampai cintanya kita kepada dunia kita melupakan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita cinta sama dunia, tapi jangan sampai cinta kita kepada dunia hingga ya tidak melaksanakan amalan-amalan akhirat. Maka semua ya popularitas yang kita banggakan, ketampanan, kecantikan, pekerjaan yang di dalamnya ya hal-hal dunia, maka itu akan sia-sia. Kenapa? Karena kita jauh daripada ulama. Maka ya kembalilah kita kepada ulama. Duduklah kita bersama para ulama, mendengarkan nasihat-nasihat ulama, hadiri majelis-majelis ilmunya ulama. Maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Itu apa yang saya sampaikan, benar datangnya dari Allah, salah datangnya dari saya pribadi. Mari kita tutup kajian online ini dengan berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwazil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Insyaallah semoga kita diberi umur panjang, berkah umur, sehat jasmani dan rohani, hingga kita bisa kembali menuntut ilmu kajian online ini. Insyaallah ya esok atau lain waktu ya kita lanjutkan kembali ya pembahasan kitab Nashai'ul Ibad dengan ya pembahasan kriteria ulama ya, macam-macam ulama, sehingga kalian tahu ya macam-macam ulama. Insyaallah ya kita lanjutkan nanti. Lebih kurangnya mohon maaf. Unzur maqala wa tanzur maqala. Jangan lihat siapa yang berbicara. Yang berbicara saya masih banyak dosa, masih banyak salah, hilaf, doif. Tapi wa tanzur maqala.
lihatlah apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan adalah kalam-kalam ulama,